Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Liven Yesu Virginia Zakarias dengan NIM C1A1188045 dari kelas R001. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Silvi Leila Rahmi, STPMSC, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang substitusi tepung ubi jalar pada pembuatan roti. Di sini saya mengambil beberapa jurnal sebagai sumber. Jurnal pertama yaitu Studi Pembuatan Roti Manis dengan Substitusi Tepung Ubi Jalar Kuning. Yang kedua, pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung tempe dan tepung ubi jalar kuning terhadap kadar protein, kadar beta-karoten, dan mutu organoleptik roti manis. Dan yang ketiga, pembuatan roti manis dari tepung ubi jalar putih. Selama ini, bahan baku pada pembuatan roti umumnya yang kita tahu berasal dari tepung terigu, di mana tepung terigu ini terbuat dari gandum. Namun, sebenarnya roti dapat disubstitusi dengan tepung yang mengandung karbohidrat lainnya. Salah satu contohnya adalah tepung ubi jalar. Nah, substitusi tepung ubi jalar ini diharapkan dapat mempertahankan atau mempertinggi kandungan gizi, yaitu seperti pati, sehingga dihasilkanlah roti dengan kualitas yang baik. Bisa dilihat pada slide berikut ini, terdapat tabel rata-rata kadar air roti manis berdasarkan perlakuan substitusi tepung ubi jalar. Nah, di sini pada perlakuan A, rata-rata kadar airnya yaitu 32,770. Pada perlakuan C, rata-rata kadar airnya yaitu 31,395. Dan pada perlakuan B, rata-rata kadar airnya yaitu 30,918. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung terigu dengan tepung ubi jalar memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap kadar air roti manis yang dihasilkan. Nah, secara keseluruhan, besarnya kadar air yang dikandung oleh roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar dengan berbagai perlakuan, yaitu perlakuan A, B, dan C ini, seluruhnya masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu maksimal kadar air pada roti adalah 40%. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa dari perlakuan A, B, dan C ini semuanya kadar airnya masih di bawah 40%. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada slide berikut ini, tabel rata-rata kadar abu roti manis. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung terigu dan dengan tepung ubi jalar memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap kadar abu roti manis yang dihasilkan. Nah, tingginya kadar abu roti manis dengan substitusi ubi jalar ini dikarenakan tepung ubi jalar menyumbang kadar abu yang lebih tinggi, sehingga jumlahnya pada produk roti manis yang disubstitusi ini bertambah karena dalam pelaksanaan proses pembuatan tepung ubi jalar kuning ini belum menerapkan seluruh prinsip higien sanitasi, antara lain yaitu pada proses pengolahannya seperti pada tahap penjemuran dan pada tahap penggilingannya, sehingga mengandung residu atau anorganik atau abu yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya daya pengembangan. Di sini dapat dilihat tabel rata-rata daya pengembangan roti manis. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa substitusi tepung terigu dengan tepung ubi jalar memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap daya pengembangan roti manis yang dihasilkan. Nah, semakin tinggi tepung ubi jalar yang ditambahkan dalam pembuatan roti manis ini, maka pengembangan roti manis juga akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena tepung ubi jalar tidak mengandung gluten, sehingga substitusi parsial terigu yang dengan tepung ubi jalar akan menurunkan
kemampuan dari kadar gluten yang berakibat pada menurunnya juga kemampuan baik dalam pembentukan ataupun penahanan gas, sehingga tingkat pengembangan menurun sebanding dengan penambahannya tepung ubi jalar. Nah, selanjutnya akan membahas tentang kadar beta-karoten dan juga kadar protein, di mana di sini disubstitusikan tepung ubi jalar dan juga tepung tempe. Nah, dengan penambahan tepung ubi jalar pada pembuatan roti manis menghasilkan peningkatan kadar beta-karoten karena ubi jalar kuning ini ternyata mengandung beta-karoten yang cukup tinggi loh. Sekitar 89% dari total karoten yang terdapat pada ubi jalar kuning ini mengandung beta-karoten yang didominasi oleh bentuk trans beta-karoten sebesar 96,7%. Nah, jadi semakin banyak substitusi tepung ubi jalar yang ditambahkan dalam pembuatan roti manis ini, maka kadar beta-karoten roti manis ini juga cenderung akan semakin meningkat secara nyata. Selanjutnya, kadar protein pada roti yang disubstitusi dengan penambahan tepung ubi jalar mengalami penurunan. Nah, karena kandungan protein yang terdapat pada tepung ubi jalar ini sedikit dibandingkan dengan kadar protein yang terkandung dalam tepung tempe dan juga tepung terigu. Maka roti manis dengan substitusi tepung tempe tertinggi, yaitu sejumlah 25%, adalah yang memiliki kadar protein tertinggi, di mana kita tahu bahwa tempe juga memiliki kadar protein yang tinggi. Maka tepung tempe yang dihasilkan juga memiliki kadar protein yang tinggi yang berpengaruh pada roti manis yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar kuning ini memiliki warna jingga muda. Sedangkan substitusi menggunakan tepung tempe menghasilkan roti manis berwarna coklat karena tepung tempe sendiri berwarna coklat. Nah, roti manis dengan penambahan tepung tempe tertinggi yaitu sejumlah 25% ini memiliki warna coklat yang lebih pekat. Selanjutnya, roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar kuning sebesar 25% memiliki aroma harum khas ubi jalar kuning. Sementara itu, roti manis substitusi tepung tempe memiliki aroma langu. Nah, substitusi tepung tempe yang tertinggi, yaitu sejumlah 25% ini menghasilkan roti manis yang aroma langunya sangat kuat. Nah, aroma langu ini terjadi pada tempe karena aktivitas enzim lipoksigenase yang secara alami terdapat dalam kedelai, di mana enzim ini dapat menghidrolisis lemak tak jenuh ganda dan juga menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang menjadi penyebab aroma langu. Nah, lalu roti manis substitusi tepung ubi jalar kuning sebanyak 25% ini memiliki tekstur padat, agak kasar, dan juga mudah hancur ketika dikunyah. Nah, hal ini dapat disebabkan karena kandungan gluten yang terdapat pada tepung yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Di mana tepung ubi jalar kuning memiliki kandungan gluten yang sangat rendah, sehingga semakin banyaknya kita menambahkan tepung ubi jalar pada proses pembuatan roti, maka kelembutan tekstur roti manis akan semakin berkurang. Lalu, roti manis rasanya ini dihasilkan karena dipengaruhi oleh komposisi yang digunakan, komposisi tepung yang digunakan. Di mana roti manis dengan substitusi tepung tempe yang paling tinggi, sejumlah 25%, memiliki aftertaste berupa rasa pahit pada roti manis. Sementara, roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar kuning tertinggi, yaitu sejumlah 25%,
memiliki rasa yang manis karena kita tahu bahwa ubi jalar sendiri memiliki rasa yang sangat manis ya. Nah, selanjutnya roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar putih ini memiliki tekstur yang lumayan empuk, yang cukup empuk dikarenakan penambahan tepung ubi jalar putih. Nah, tepung ubi jalar putih ini juga memiliki kandungan gluten yang rendah, sehingga semakin banyaknya kita menambahkan tepung ubi jalar putih dalam proses pembuatan roti, maka kelembutan tekstur roti ini juga akan semakin berkurang, karena kadar kandungan gluten yang terdapat pada tepung ini sangat rendah ya. Selanjutnya, roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar putih memiliki warna kuning kecoklatan. Nah, hal ini disebabkan oleh substitusi tepung ubi jalar putih, di mana tepung ubi jalar putih ini memiliki warna yang kuning sedikit kecoklatan, sehingga dihasilkanlah roti manis dengan warna kuning kecoklatan. Lalu, roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar putih ini memiliki aroma khas ubi jalar dengan perpaduan aroma coklat, karena dalam proses pembuatan roti manis ini juga ditambahkan coklat sebagai topping. Nah, selanjutnya roti manis dengan substitusi tepung ubi jalar putih juga memiliki rasa yang sangat manis karena penambahan tepung ubi jalar putih, di mana yang kita tahu bahwa ubi jalar juga memiliki rasa yang manis dan juga terdapat rasa manis dari coklat karena pada proses pembuatan roti manis ini menambahkan coklat sebagai topping, maka terdapat juga rasa manis yang berasal dari coklat. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah semakin meningkatnya penambahan tepung ubi jalar, tepung ubi jalar kuning maupun tepung ubi jalar putih ini, maka akan mempengaruhi kadar abu, kadar air, kadar beta-karoten, dan juga daya pengembangan terhadap roti manis yang dihasilkan. Dan juga substitusi tepung ubi jalar kuning maupun substitusi tepung ubi jalar putih berpengaruh terhadap mutu organoleptik, yaitu warna, aroma, tekstur, dan rasa roti manis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.